Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita boleh sama-sama rayakan hari Pentakosta. Biarkan setiap kita yang ada di rumah sama-sama percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan ke dalam hati kita masing-masing, sehingga damai sejahtera yang turunnya dari surga senantiasa mengikuti kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan satukan hati kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari sama-sama kita persiapkan hati sungguh-sungguh. Buka hatimu untuk Tuhan, berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan-Mu, karena kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kalau sampai saat ini Engkau tetap tuntun langkah kami, Engkau tetap beserta kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami rindukan Roh Kudus-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Kami rindu untuk datang kepadamu, berikan hati kami, persembahkan pujian dan penyembahan dari dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Yesus. Mengalirlah Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Biarkan setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini semuanya merasakan hadirat-Mu, semuanya merasakan lawatan yang luar biasa Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin jalannya ibadah ini, Engkau yang berkati, mulai dari awal hingga berakhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau mau siapkan hati kami sungguh-sungguh. Kau mau masuki hadirat-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap datang pada Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Yang merindukan air
katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku Tuhan, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Hadirat-Mu sungguh luar biasa. Biarkan hadirat-Mu tetap tinggal di dalam hati kami untuk memberikan sukacita yang besar bagi kami Tuhan. Saat ini kami ingin memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Sebab anggur yang baru telah dicurahkan bagi kita semua yang percaya pada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Nyanyikan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Sama-sama bersorak. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi sama-sama katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata. Oh, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai paling dahsyat untuk Tuhan Allah kita yang perkasa. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakanlah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhilah, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, oh ya Allahku, Allah Roh Kudus, ubahkanku, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku sembah kudus. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, oh bagimu, bagimu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kalau pagi ini kami boleh beribadah, merayakan, mengingat kebesaran Allah di dalam Roh-Mu. Kau yang hadir memenuhi setiap orang-orang percaya. Bahkan pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Kami ingin lebih lagi tenggelam di dalam kasih kuasa-Mu. Bakar kami dengan kuasa-Mu. Hingga kami tidak menjadi orang-orang yang percayanya biasa saja, tetapi menjadi umat Allah yang menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau urapi setiap kami, sehingga ibadah ini menjadi berkat buat kami. Dan kami boleh memiliki kegairahan untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah bumi ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Puji nama Tuhan, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja berada. Kita bersama-sama bersekutu, kita bersama-sama merayakan tentang hari yang spesial bersama umat Tuhan Gereja GAP Miracle Center. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini di mana umat Tuhan di seluruh muka bumi ini mengingat kembali tentang kuasa daripada Roh Kudus, di mana hari ini umat Tuhan mengingat kebenaran yang Tuhan pernah hadir melalui Roh-Nya, di mana disebutkan yaitu hari Pentakosta. Dan hari ini kita sama-sama menikmati, belajar bersama apa itu hari Pentakosta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak kita mendengar atau kita membaca tentang kisah di mana perayaan hari Pentakosta di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dan hari yang ke-10 Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang-orang percaya di Yerusalem. Dan luar biasanya, di balik daripada kuasa itu, mereka mengobarkan kuasa api Roh Kudus sampai akhir zaman. Sampai hari ini kita semua oleh karena karya Roh Kudus kita boleh menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang sering kita dengar, yang mungkin sering kita juga baca. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, dan nanti kita akan sambung ayat 17, saya lompat sampai ke 18. Ya, ayat 1 sampai 4 kita akan baca bersama-sama. Ketika hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4 berkata demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita sambung ayat yang ke-17, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan ayat ini, di mana terjadi suatu perayaan Pentakosta, dan Pentakosta ini bicara tentang 50 hari setelah Paskah. Setelah kematian daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paskah di dalam perjanjian lama itu peringatan keluarnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa.
Sedangkan di dalam perjanjian baru Paskah itu, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Jadi di dalam Pentakosta itu ada satu hal yang dikatakan di sini bahwa peringatan keluarnya bangsa Israel dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, kematian sampai kebangkitan, maka 50 hari setelah itu Yesus mencurahkan Roh Kudus. Jadi Pentakosta pemberian Taurat Tuhan, kalau perjanjian lama yaitu pemberian Taurat Tuhan, Tuhan menyatakan hukum-hukumnya di atas gunung Sinai lewat Musa. Nah, sedangkan Pentakosta di dalam perjanjian lama, pada zaman itu hari raya panen bangsa Israel, mereka mengadakan satu perayaan ucapan syukur. Maka hari-hari yang seperti itu, bangsa Israel, orang-orang Yahudi, mereka selalu berbondong-bondong di satu tempat dan mereka mengadakan satu perayaan yang luar biasa. Nah, pada zaman Yesus mati dan bangkit, murid-murid Tuhan, orang-orang percaya, mereka berkumpul dan mereka menantikan sesuatu yang pernah dijanjikan oleh Kristus. Aku akan memberikan Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Maka daripada itu ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, dengar baik-baik Bapak Ibu, semua orang percaya. Jadi kalau orang percaya dari berbagai daerah, orang-orang Yahudi, orang-orang yang dimana mereka merasakan bahwa ada satu pembebasan dari bangsanya, bahwa ada satu pesta yaitu penuaian daripada tanaman atau benih yang pernah ditanam, mereka panen raya, maka orang-orang itu pada kumpul. Nah, pada saat inilah murid-murid Tuhan, orang-orang percaya, mereka datang di satu tempat yaitu yang disebut Yerusalem. Mereka berkumpul. Orang-orang percaya datang sehati untuk datang. Kenapa datang? Karena itu adalah hari kebesaran bangsa Yahudi, di mana mereka boleh bersatu, boleh menikmati suasana yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itulah di dalam ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin dan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang percaya, saya terlalu yakin mereka orang percaya bahwa Yesus Kristus itu juru selamatnya. Dari 12 orang murid sampai kurang lebih 120 murid yang berbagai daerah mereka datang, yang tidak tinggal di Yerusalem, mereka datang, mereka menuju Yerusalem. Di Yerusalem mereka cuma menantikan sesuatu, yaitu rahmat Allah, yaitu Roh Kudus yang tercurah. Dan mereka datang itu dengan satu tujuan yang kusuk banget, yaitu menanti datangnya Roh Kudus yang akan memenuhi kehidupan mereka. Apakah mereka tidak ada Roh Kudus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memang ada di dalam kehidupan mereka. Pada zaman perjanjian lama pun Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan Roh itu menuntun orang-orang yang sungguh-sungguh untuk membawa tentang kebenaran-kebenaran ilahi. Dan pada zaman Yesus, pada zaman di mana
Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, Roh Kudus akan lebih lagi memenuhi kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang percaya berkumpul sehati, Roh Kudus seperti lidah-lidah api turun hinggap ke atas mereka. Mereka dipenuhi Roh Kudus lalu berkata-kata dengan bahasa lain. Kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat yang seterusnya sampai 13, itu lidah-lidah api turun seperti lidah-lidah api. Roh Kudus itu memenuhi kehidupan mereka. Kenapa? Saya bertanya sama Tuhan, kenapa kok digambarkan Roh Kudus itu seperti lidah-lidah api? Kenapa kok tidak yang lain? Misalkan saja, maaf, kesenangan saya pastel. Kenapa Roh Kudus itu tidak digambarkan seperti pastel? Atau maaf, bakpao atau apel. Tetapi kok lidah-lidah api? Dan saya renungkan dan saya pelajari, ternyata Roh Kudus itu memurnikan, membakar setiap orang-orang yang dihinggapi, yang dipenuhi, menghancurkan, membersihkan setiap apa yang tidak baik di dalam kehidupannya. Maka itu Roh Kudus seperti lidah-lidah api turun di atas orang-orang percaya itu. Dan Roh itu turun dan memenuhi kehidupan mereka. Dan mereka, di sini dikatakan Bapak Ibu, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Saya nggak ngerti waktu itu apakah mereka itu kursus bahasa-bahasa yang seperti yang dikatakan di dalam ayat-ayat yang seterusnya, ayat 8, 9, ayat 10, bahkan mereka bisa berbahasa-bahasa, salah satunya mungkin bahasa Arab juga. Padahal mereka orang-orang dari bangsa Yahudi. Tapi kenapa mereka bisa bicara seperti itu? Ini loh, kuasa Roh Kudus, yaitu kuasa api Pentakosta, membakar setiap orang-orang yang sehati, setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan itu terjadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan turunnya Roh Kudus memenuhi para rasul, memenuhi orang-orang percaya, maka mereka menjadi berani dan memiliki kuasa untuk menyampaikan kebenaran. Mereka berani untuk menyampaikan sesuatu yang datangnya daripada ilahi. Ada kuasa yang menuntun mereka untuk bersaksi siapa sebenarnya Roh Kudus itu. Siapa sebenarnya itu Kristus yang pernah lahir, yang pernah mati, yang pernah bangkit, yang pernah naik ke surga, dan nantinya Dia akan datang kembali. Sebelum mereka datang kembali, sebelum Yesus datang kembali ke muka bumi untuk menjemput orang-orang kudusnya, Dia berjanji, Rohku akan kucurahkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata itu sebelum Yesus datang ke muka bumi menjadi manusia, itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan disebutkan di sini akan terjadi pada hari-hari terakhir, yaitu pencurahan Rohku ke atas semua manusia. Ini sudah dinubuatkan sebelum Kristus datang ke muka bumi yang kali pertama. Dan disebutkan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-turunamu akan mendapatkan penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku kepada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu kejadian ini di atas loteng Yerusalem, Roh Kudus berkarya. Roh Kudus menampakkan keajaibannya. Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya.
Dan saya terlalu yakin Roh itu tetap bekerja akan memenuhi setiap orang-orang percaya di muka bumi. Siapakah orang-orang percaya itu? Saya, saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, saudara yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saudara yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dan saya terlalu yakin kita semua akan dipakai oleh Roh Allah untuk menyatakan kebenarannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang yang ada di Yerusalem, yaitu murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang yang lain yang percaya, ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, maka di sini datanglah orang-orang Yahudi yang lain. Orang Yahudi yang lain itu yaitu orang-orang yang saleh juga. Orang-orang yang mengikuti pengajaran Taurat, yang dimana mereka mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hukum Allah, tetapi mereka tidak memiliki kebenaran dan mereka menolak akan siapakah Yesus yang adalah Mesias itu. Dan disebutnya ternyata saya membaca ayat ini, mereka mengira bahwa orang-orang itu mengalami mabuk, mengalami fly, katanya orang-orang zaman sekarang. Mereka tidak hidup di dalam hal yang wajar, tetapi mengalami satu perubahan sikap karena mabuk anggur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari 12 murid, yaitu 12 rasul dan murid-murid Kristus yang lain yang dimenangkan dan mengikuti, kurang lebih 120 orang. Satu murid pecundang, satu murid yang dulunya mereka takut untuk menghadapi orang-orang Yahudi pada zaman itu ketika Yesus ditangkap dan ketika Yesus mulai mau diadili, mereka terus berkata, itu bukankah itu salah satu murid daripada Yesus? Dia berkata, bukan aku. Dan disebutnya dia adalah penyangkal yang terhebat di muka bumi. Siapakah Yesus itu? Dia tidak berani berkata, ya aku muridnya. Dan itu terjadi di dalam diri seorang murid yang bernama Petrus. Tapi apa yang terjadi ketika dia memiliki urapan yang baru, pencurahan daripada api Roh Kudus itu atas dirinya. Dengan lantang dia berkata, ayat 14 berkata, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring, bukan bisik-bisik. Dengan suara nyaring artinya dia memperkatakan dengan suara yang tegas kepada orang-orang yang ada di depannya. Dan mereka berkata, hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Saudara, ini seakan-akan tidak pernah disangka oleh orang-orang Yahudi ahli Taurat, orang-orang yang percaya kepada kepercayaan bangsa Yahudi. Kenapa Petrus yang sebagian orang mengenal siapa dia? Tetapi ternyata dibalik daripada kekuatan Roh Kudus, dia berani berkata seperti itu dan seakan-akan menantang. Bahkan mengingatkan, bukankah di dalam Tauratmu itu Nabi Yoel pernah berkata, Nabi Yoel pernah bersaksi, Nabi Yoel pernah menyampaikan sesuatu tentang di mana Roh Kudus itu akan turun dan membawa setiap orang-orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya yang tua dan yang muda. Mereka akan bersaksi dan bernubuat. Bapak Ibu, ini suatu hal yang luar biasa yang tidak lazim. Ketika tantangan yang dihadapi oleh rasul-rasul, oleh Petrus, yaitu orang-orang yang ahli di bidang agama, orang-orang yang menentang sebuah pengajaran tentang Kristus. Tapi oleh pengurapan,
oleh pencurahan kuasa api Pentakosta itu. Dirinya mengobarkan semangatnya. Bukan api itu dinyalakan, tetapi semakin dikobarkan oleh pencurahan Roh Kudus, dia berani untuk berkata demikian. Bapak Ibu, saya nggak bisa membayangkan ketika kita semua pada saat itu ada di tempat itu. Dan kita berkumpul dan ada salah satu orang aja di antara kita terus berkata demikian di hadapan orang yang melawan satu pengajaran daripada Kristus. Saya nggak tahu apakah kita berani terus malah waduh jangan-jangan nanti kita dihabisin semua. Jangan-jangan nanti semuanya akan mengalami siksaan, bahkan kita akan dipersulit semuanya. Tapi dengar baik-baik. Ayat 14 dikatakan, Petrus bersama dengan ke-11 rasul berdiri. Ini adalah pilar-pilar gereja awal pertama. Dan saya terlalu yakin, kalau pengikut Yesus seperti Petrus dan kawan-kawan berdiri, saya terlalu yakin orang-orang yang dimenangkan oleh Petrus, orang-orang yang dimenangkan oleh Yohanes, orang-orang yang dimenangkan oleh Thomas, oleh Markus, dan semua rasul-rasul ke-11 itu, mereka bangkit berdiri karena pemimpinnya berdiri dan berani. Kenapa itu bisa begitu? Karena mereka meresponi apa yang disebut dengan kuasa api Roh Kudus, kuasa api Pentakosta, kuasa Roh Kudus yang tercurah pada hari itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang-orang percaya dan para rasul zaman itu adalah Roh Kudus yang sama seperti zaman kita saat ini. Amin. Tidak ada bedanya Roh Kudus pada zaman itu dan Roh Kudus pada zaman ini tidak ada bedanya. Roh Kudus adalah roh kebenaran, Roh Kudus adalah roh yang memerdekakan, Roh Kudus adalah roh yang menyatakan kemuliaan Allah, itu tidak ada bedanya. Roh itu sanggup memisahkan antara gelap dan terang. Roh itu sanggup mematahkan setiap kegelapan, setiap kutuk, setiap serangan-serangan roh lain yang bukan datangnya daripada Allah. Ketika Petrus menyatakan itu, kalau kita melihat dan terus mempelajari dalam pasal kedua ini, ayat yang 41, ketika Petrus menyampaikan itu, dengar baik-baik, 3.000 jiwa dimenangkan karena pernyataan Petrus. Apa Petrus hebat? Apa Petrus itu mempunyai nyali yang tinggi? Dengar baik-baik. Di balik daripada sosok pribadi Petrus, ada kekuatan roh yang besar, yaitu Roh Kudus. Sehingga apa yang dinyatakannya, itu menusuk jauh ke dalam tulang, jauh ke dalam hati orang-orang yang ada di sekitar itu, bahwa sesungguhnya Yesuslah Tuhan, bahwa sesungguhnya Yesuslah Juru Selamat, bahwa Yesuslah yang telah kau pernah salibkan, bahkan dia dikuburkan, dia bangkit dan dia menyatakan kuasanya, dia akan datang kembali dan akan memberikan yaitu keselamatan yang kekal kepada hidup orang-orang yang mau percaya. Bapak Ibu, zaman itu belum ada gereja. Tapi dengan kesaksian Petrus, 3.000 jiwa dimenangkan bagi Kristus.
sejarah gereja pertama di muka bumi, yaitu lewat Petrus. Dan Petrus pun pernah dinubuatkan oleh Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Dan Tuhan katakan, Petrus, engkau batu karang, kau akan mendirikan jemaatku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekekalan daripada kuasa Roh Kudus tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi zaman, tidak dibatasi dengan keadaan. Dia tetap berkarya, dia tetap memiliki kuasa, dia tetap membuat setiap orang percaya terkagum dan berbuat sesuatu bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang menyertai orang percaya adalah roh yang selalu memberikan kekuatan. Saya mau tanya, yakinkah Bapak Ibu yang ada di rumah atau yang mendengar atau yang mengikuti ibadah ini bahwa di dalam hidupmu ada Roh Kudus? Dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita adalah roh yang memulihkan kehidupan kita. Karena kita tidak pernah berusaha untuk mencari Tuhan. Dengar baik-baik. Kita tidak pernah berusaha untuk mencari Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk menjadi umatnya. Amin. Dia yang memilih kita. Dia yang menjadikan kita punyanya sendiri. Bukan hasil usahamu. Makanya di dalam pelayanan penginjilan, banyak orang berkata kalau ikut Kristen itu enak. Semuanya tercukupi, berkat itu melimpah. Dengar baik-baik Bapak Ibu, siapa bilang ada proses yang harus dijalani. Kalau mau pingin kaya, kalau mau pingin terhormat, tanpa Kristus bisa. Anda setuju itu? Berapa banyak kalau kita melihat dan menghitungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang punya hotel, yang punya toko besar, yang jual mobil, yang punya tempat-tempat yang cukup mewah. Apakah semua itu anak Tuhan? Dia kaya. Dan Tuhan pun bisa menjadikan anak-anak Tuhan menjadi kaya karena dia Bapak kita. Amin. Yaitu tentang keselamatan, tentang kekuatan, tentang kemampuan untuk menghadapi tantangan. Itu yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perjalanan hidup dari abad yang dimana Yesus dan murid-muridnya, bahkan Yesus naik ke surga. Dan hari ini kita memasuki abad yang ke-20 ini. Roh Kudus tetap bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Rohnya selalu membarui hidup kita. Rohnya selalu membuat orang-orang percaya selalu kagum dan kuat. Dan rohnya selalu membakar kehidupan orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Berapa banyak orang Kristen itu cukup puas kalau dia itu menjadi orang Kristen, terima Yesus, selamat, mati, masuk surga. Berapa banyak orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, dia jadikan Yesus itu dukun. Yesus itu tempat di mana Yesus itu sanggup memberkati. Di mana Yesus itu meluputkan segala masalahnya.
Tidak salah, memang itu janji Tuhan. Tetapi sebagai pengikut Kristus harus siap menderita. Ini yang dimaksudkan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus ketika menerima daripada kuasa Roh Kudus, yaitu kuasa Pentakosta, kuasa pencurahan daripada Roh Allah. Dengar baik-baik. Di mana mereka sudah berkumpul di Yerusalem, lalu ketika mereka mendapatkan pengurapan yang luar biasa, yaitu curahan Roh Kudus, mereka keluar dari Yerusalem menuju ke tempat-tempat yang lain sampai Asia Kecil. Tanpa mereka, kita tidak pernah mendengar Injil. Anda setuju? Mungkin bukan langsung kita ketemu dengan Paulus, mungkin kita tidak langsung ketemu dengan Petrus, mungkin tidak langsung ketemu dengan Yohanes. Tapi murid-murid itu memberitakan. Dan saya mempelajari beberapa suku-suku yang ada di Indonesia. Baik itu yang ada di Tanah Batak, baik itu di Papua, baik itu di Tanah Jawa. Utusan-utusan Injil, orang-orang yang diurapi, orang-orang yang memperoleh kekuatan daripada kuasa Roh Kudus, mereka tinggalkan negeri mereka, mereka datang untuk mencari jiwa, mereka datang untuk menyelamatkan orang-orang yang lain. Bahkan tidak sedikit mereka yang mati karena Injil. Papua Oto Gecler, dia datang, sebetulnya untuk apa mereka datang? Enggak ada enaknya. Kenapa enggak enak? Jauh-jauh mereka dari orang-orang dunia barat sana, mereka datang ke Papua. Mereka sudah sakit, mereka terintimidasi, mereka bahkan malaria, itu menyengat tubuhnya, bahkan sampai mereka pun sampai meninggal di sana. Bapak Ibu, kenapa itu bisa terjadi? Karena kuasa Roh Kudus membakar hidupnya untuk masuk ke dalam jajaran itu. Dia tidak puas untuk dia cukup masuk surga. Dia tidak puas kalau dia itu cuma enak menjadi orang Kristen. Tapi dia tahu panggilannya. Yaitu memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Sehingga orang-orang lain bisa bersama-sama memenuhi surga sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada 3 langkah yang dimana saya pelajari tentang kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita dapat merasakan adanya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memang tinggal di dalam hidup kita. Bukti daripada Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita diingatkan kalau kita mau berbuat jahat. Anda setuju itu? Kita diingatkan kalau kita mau berbuat dosa. Kita diingatkan kalau hari Minggu atau hari Sabtu kita beribadah. Kita diingatkan kalau kita susah, kau jangan susah. Aku akan memberikan penghiburan buat engkau, percayalah. Itu Roh Kudus ada dalam hidup kita. Jangan takut menghadapi tantangan, jangan takut menghadapi keadaan yang ada, yang engkau alami saat ini. Dan Roh Kudus sering bicara. Mungkin lewat hati kita langsung, atau lewat hamba-hambanya. Roh Kudus berkata, jangan takut, jangan khawatir. Kuncinya di mana kita meyakini bahwa Roh Kudus itu mau berkarya kalau kita itu enggak yakin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Bagaimana kita dapat merasakan adanya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita? Yang pertama saya dapatkan yaitu orang yang memiliki hati yang berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, zaman-zaman akhir yang kita alami saat-saat ini, banyak orang mengalami kehancuran, baik itu rumah tangga, baik itu ekonominya, baik itu tentang spiritualnya, yaitu keagamaannya, yaitu keyakinannya kepada Kristus. Itu mulai saat-saat ini mengalami dampak yang luar biasa. Apalagi Bapak Ibu, zaman ini dunia digoyang dengan yang namanya COVID, bukan COVID. COVID itu katanya ini banyolan ya. COVID ini dari Cina. Kenapa kok COVID itu ya lanang? Saya lihat apa kuku? Bukan itu. Maksudnya corona. Penyakit ini menggoncang semua. Nah, orang-orang yang mengerti ada kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, yang memiliki hati yang berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 sampai yang 18. Kita baca ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 16. Bapak Ibu yang di rumah mungkin bisa membuka Alkitab, atau mungkin tidak bawa Alkitab pas nonton ini dan HP-nya tertayang dengan yaitu tayangan ibadah kita bersama saat ini melalui streaming. Saya akan baca ayat ini. 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab ayat selanjutnya, Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Dan ketika semua dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang apalagi tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 16 dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Bagaimana yang dimaksud dengan hati yang berbalik kepada Tuhan? Saya menyadari bahwa setiap kehidupan kita itu problem itu mesti ada. Masalah itu mesti ada. Dan tekanan itu pasti datang. Dan himpitan itu membuat kita sesak. Himpitan atau rintangan atau tantangan atau tekanan itu baik tentang pekerjaan, baik tentang pelayanan, baik tentang rumah tangga, atau baik dari sakit penyakit, bahkan lebih lagi baik tentang ekonomi. Itu pasti dialami oleh setiap orang, dan itu dialami oleh orang percaya. Dengar baik-baik. Tetapi ketika kita mengalami itu, apakah kita tetap condong bahwa Roh Kudus yaitu roh penghibur, roh yang memberi kekuatan, roh yang memerdekakan itu sanggup memberi kekuatan buat kita atau melepaskan kita dari segala yang jahat itu? Ayat ini berkata, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, artinya ketika kita mengalami tekanan, kita mengalami himpitan, ketika kita mengalami tantangan, melihat situasi yang tidak baik, kadang manusia berkaca dengan logikanya. Bapak Ibu, 2 hari yang lalu saya sempat share dengan hamba Tuhan
Beliau juga pengusaha. Beliau berkata, Pak Yohanes, 2 tahun ini belum tentu keadaan jadi pulih. Dan ekonomi semakin tidak karuan. Dan gereja Tuhan akan mengalami banyak tantangan. Saya berkata, pasti Pak. Nah, bagaimana caranya kami sebagai pengusaha untuk bisa melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Dan mereka punya teknik tersendiri sebagai seorang pengusaha gimana dia bisa bertahan. Dan saya katakan, kalau saya enggak sama dengan Bapak, pertahanan saya hanya minta belas kasih Tuhan. Kalau ngomong Bapak 2 tahun bisa bertahan, enggak bisa bertahan 2 tahun, ekonomi tidak baik, maka Bapak akan memutuskan, yaitu orang-orang yang bekerja Bapak harus putuskan pekerjaannya. Bapak, kalau saya enggak, saya tidak akan memutuskan anak-anak saya untuk nyari makan sendiri. Tapi kami ajak mereka untuk berdoa. Mungkin enggak enak, ya karena keadaan. Mungkin tidak menyenangkan hati, ya karena situasi. Tetapi yakinilah ketika engkau bisa makan dan minum dengan mengucap syukur, itu adalah hal yang terbesar berkat daripada Allah. Anda setuju itu? Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Maka daripada itu, kekuatan daripada Roh Kudus menjadi kekuatan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memiliki hati yang berbalik kepada Tuhan, yaitu meninggalkan kehidupan lama. Selubung itu disingkapkan. Apa itu selubung? Yaitu tekanan itu yang menggoda pikiran kita, yang menjadi tantangan hidup kita. Itu akan disingkapkan bahwa sesungguhnya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Untuk bertahan dan percaya pasti ada jalan keluar. Haleluya. Berjalan sesuai dengan gambaran yang Tuhan berikan, bukan gambaran kita. Yang kedua, memiliki sikap hati yang mau dibentuk, memiliki hati yang hancur, memiliki satu sikap di mana kita mau dikoreksi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 51 ayat 19, di sini berkata, Daud berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah apa? Jiwa yang hancur. Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tuhan katakan, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Hati yang hancur, hati yang remuk, dimiliki oleh seorang Daud yang adalah raja. Ketika dia melakukan sesuatu yang bentuknya yaitu dosa yang menjadikan orang lain tersiksa. Ketika ada seorang nabi yang datang dan dia berkata, kamu salah, pasti tidak gini. Saudara, apa yang terjadi? Daud yang memiliki kekuatan, kekuasaan, jabatan dan sebagainya. Dia sanggup melakukan sesuatu buat orang yang memang di bawah garis daripada dia. Karena Daud orang yang memiliki otoritas, maka orang itu pasti habis. Tetapi Daud memiliki sikap hati yang mau dibentuk, hati yang hancur. Dia mau melihat satu kemuliaan Allah, dia mengakui kelemahannya. Sama seperti kita. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia orangnya yang sulit, orang yang keras, orang yang kaku. Tuhan akan bentuk kalau kita terbuka dengan urapannya. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, yaitu mengalami perubahan sikap hidupnya. Jadi orang Kristen yang tidak pernah tahu bahwa kalau hidupnya itu selalu makan. Bapak Ibu pernah yang ada di sini enggak pernah makan?
makan. Tetapi orang yang mau makan harus apa? Bekerja. Tidak bisa kita cukup untuk berdoa, tetapi kita harus bereaksi, harus mengadakan satu action, yaitu untuk berdoa sambil bekerja, sehingga ada kekuatan yang daripada Allah. Di dalam pembacaan yang terakhir Bapak Ibu, mengalami perubahan cara gaya hidup kita di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dengar baik-baik, roh kebenaran, bukan roh kejahatan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ada janji Tuhan, ada kuasa Tuhan untuk kita diberkati Allah dengan damai sejahtera-Nya. Yaitu ketika kita mau merubah gaya hidup kita. Bukan Tuhan yang merubah, kita yang mau berubah. Ayo, kekasih-kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan, orang-orang kudus kepunyaan Allah. Kalau kita mau percaya hidupnya mau diubahkan, kita harus menerima kuasa itu dan kita yang mau berubah. Puji nama Tuhan. Ketika kita sudah melakukan itu, 12 rasul ini bisa menjadi ujung tombak daripada kekuatan Roh Kudus untuk menjadikan gereja-gereja di muka bumi ini. Karena ada 3 hal. Memiliki hati yang berbalik kepada Kristus, memiliki sikap hati yang mau dibentuk dan memiliki hati yang hancur, dan mengalami perubahan cara pandang hidupnya. Ketika itu, maka saya terlalu yakin umat Tuhan yang diberkati Tuhan pagi ini, ketika hal ini terjadi atas hidupmu, maka tidak sia-sialah kita hari ini menikmati pencurahan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari saya undang untuk pemain musik, untuk WL. Setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, Bapak Ibu, akan merasakan bahwa Roh Kudus ada dalam hidupnya. Ada di dalam hidupnya. Jangan biarkan Roh Kudus tenggelam di dalam ego kita. Tapi biarlah Roh Kudus akan terus berkarya, akan memenuhi ketika kita membuka hati kita. Maka Roh Kudus itu semakin memenuhi, maluber kemana-mana. Dan orang lain melihat bahwa sungguh orang itu memiliki kuasa Roh Allah. Tanpa disuruh orang itu akan memberikan hormat. Dan Tuhan terus mencurahkan Roh-Nya agar kita menjadi saksi, menjadi pemenang-pemenang jiwa. Oh haleluya. Ya Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku Terima kasih Roh Kudus. daripada malapetaka, Terima kasih Tuhan. sehingga kesakitan Mari kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh. tidak Ada rasa syukur daripada Allah. Ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam hidupmu, maka segala apa sesuatu akan dibebaskan, akan dimerdekakan oleh kuasanya, Roh-Nya. Oh haleluya. Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang tercurahkan atas kehidupan kami. Sehingga kami tidak takut setiap apa yang terjadi atas hidup kami. Roh-Mu membakar kami, mengobarkan api kuasa Roh-Mu di dalam hati kami. Untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, saksi kehidupan kami, saksi daripada sikap kami, saksi daripada perkataan kami. Sehingga banyak orang lain di sekitar kami, mereka terberkati dengan cara hidup yang dimana Roh Kudus kerjakan. Memberkati saudara-saudara kami yang mendengar, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati kami semua tempat ini. Ampuni kami kalau hari-hari yang kami lewati, kami menenggelamkan Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami tidak membiarkan Engkau membara di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu membuat kami semangat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita datang kembali lagi di dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang di dalam doa kami kepada Engkau. Kami bersukacita, kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau begitu baik buat kehidupan kami. Engkau sendiri ya Tuhan yang sudah memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, firman Tuhan ini menguatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami punya Tuhan yang senantiasa peduli buat hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini, lewat kuasa firman-Mu, memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ketenangan, sukacita itu senantiasa di dalam kehidupan mereka. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah apapun yang kedua tangan-Mu buat lakukan. Tuhan menjadikan menjadi berhasil. Diberkati suami, istri, anak-anak-Mu diberkati semuanya. Diberkati keluar masuk-Mu mulai dari sekarang. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada sekarang Tuhan. Engkau yang lebih mengerti apa yang mereka butuhkan. Mereka yang butuh pekerjaan Tuhan berkati. Mereka yang butuh hikmat Tuhan untuk melakukan apa yang harus dilakukan Tuhan berkati dengan hikmat. Mereka yang butuh ekonomi Tuhan curahkan ekonomi-Mu buat kehidupan mereka. Berkati Tuhan mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sedang menjamah setiap kami, memberkati setiap kami. Mari sidang jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan Yesus menyinari Kau dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan Yesus memberkati Kau dengan damai sejahteranya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati yang terbaik. Mari kita berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati.